Jadi satu sisi kita tentunya terus memperkuat ya, sisi keamanan ini bekerjasama dengan berbagai macam pihak. Bahkan tahun ini kita sudah membentuk yang kita sebut namanya Cyber CERT ya, CISET Health Security, untuk memastikan bahwa seluruh sektor di kesehatan memastikan datanya aman dan terlindungi, terutama khususnya dari sisi perlindungan data pribadi. Halo Sahabat Inti, kembali lagi di Inti Media bersama saya Nur Nadia Islamiyah. Pada kesempatan kali ini kita sudah hadir bersama Bapak Setiaji selaku Ketua Digital Transformation dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik Bapak, sejauh mana sih Pak progres transformasi digital kesehatan ini khususnya melalui Satu Sehat dan rekam medis elektronik? Ya, terima kasih ya buat Inti Media yang sudah selalu setia mengikuti progres khususnya transformasi digital di Kementerian Kesehatan. Jadi kalau ditanya sejauh ini seperti apa gitu ya, kita memang mulai waktu itu sejak COVID ya, di tahun 2021 fokus menangani COVID, kemudian mulai beralih ke non-COVID yaitu sejak 2022 dengan mengenalkan yang namanya kita sebut Satu Sehat. Nah, Satu Sehat ini bagi yang belum tahu adalah sebuah ekosistem, di dalamnya ada platform yang menghubungkan seluruh layanan kesehatan, dan kemudian ada juga aplikasi Satu Sehat Mobile untuk bisa mengakses data-data rekam medisnya, termasuk saat ini ada program namanya CKG. Jadi bagi teman-teman yang saya sekaligus mengingatkan untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan cek kesehatan gratis, dan kemudian nanti ada rapotnya. Gitu ya. Nah, kemudian dari sisi integrasi saat ini kurang lebih sudah hampir 50.000 ya vaskes yang terkoneksi dengan Satu Sehat. Jadi data-datanya pun juga sudah masuk ke sistem kami sehingga Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian bisa mengakses data rekam medis walaupun datanya dari berbagai macam tempat tadi. Nah, kemudian di sisi lain kita juga punya namanya Sandbox Regulatory untuk memastikan inovasi sektor kesehatan, di dalamnya termasuk AI, terus kemudian blockchain, rekam medis dan lain sebagainya bisa tumbuh dan kemudian comply dengan standar yang kita tetapkan. Jadi banyak sekali progres yang kita capai selain integrasi, dan juga saat ini kita bergerak ke arah yang kita sebut namanya precision medicine ataupun personal medicine dengan adanya genomic ya, inisiatif untuk memastikan data klinis dan data genomik nanti bisa kita gabungkan untuk memastikan rakyat Indonesia ke depannya akan lebih sehat. Kira-kira apa sih tantangan utama dalam menjaga keamanan rahasia untuk data pasien ini di era digital? Ya, tentunya tantangannya cukup banyak, bukan hanya dari sisi keamanan data, tapi juga konektivitas ya. Karena kan digital ini pasti butuh konektivitas ya, akses internet, termasuk infrastruktur. Nah, terkait dengan keamanan data, ya kita tahu saat ini sudah mulai berkembang ke arah yang kita sebut namanya quantum crypto. Dan tentunya tantangannya akan semakin besar dengan perkembangan teknologi yang cukup besar, termasuk juga tools-tools untuk cyber security. Jadi satu sisi kita tentunya terus memperkuat ya, sisi keamanan ini bekerjasama dengan berbagai macam pihak. Bahkan tahun ini kita sudah membentuk yang kita sebut namanya Cyber CERT ya, CISET Health Security, untuk memastikan bahwa seluruh sektor di kesehatan memastikan datanya aman dan terlindungi, terutama khususnya dari sisi perlindungan data pribadi. Baik, kira-kira bagaimana sih teknologi digital ini bisa membantu untuk memperluas akses terutama di daerah terpencil, apalagi dalam digital kesehatan? Ya, nah terkait dengan konektivitas, ya di Indonesia ini kan banyak daerah-daerah yang remote area gitu 3T. Ya 3T dan sangat jauh dari pemukiman. Nah, sekarang tentunya dengan adanya satelit itu harusnya tidak lagi menjadi isu gitu ya. Saat ini kita kerjasama dengan beberapa provider satelit yang khususnya yang LEO, yang teman-teman kan tahu ada Starlink. Kita akan deliver kurang lebih 250 satelit di beberapa layanan primer untuk memastikan aksesibilitas dan inklusivitas terjadi. Nah, kemudian di sisi lain, tantangan yang lain dari sisi konektivitas adalah berkaitan dengan listrik. Gitu ya. Listrik juga masih jadi tantangan. Kita juga kerjasama dengan PLN, kemudian juga ada alternatif sumber lain seperti misalnya matahari, tenaga surya, itu tentunya akan menjadi solusi ke depan untuk memastikan layanan kita jadi inklusif, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah. Nah, dengan adanya internet akses, kemudian layanan telemedicine, ke depannya ini tentunya akan
memperjauh gitu ya, termasuk memastikan masyarakat yang tinggal ada di daerah bisa mengakses dokter-dokter spesialis, teknologi-teknologi terkini dengan adanya teknologi tadi. Jadi tentunya akan sangat membantu dengan adanya teknologi yang semakin maju ke depan. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya yang sangat insightful hari ini. Oke, sahabat Inti, terima kasih telah menyaksikan sesi forum kali ini. Nantikan topik-topik selanjutnya tentunya dengan isu yang hangat dan aktual bersama saya Nur Nadia Islamiyah hanya di Inti Media.